Hari ini kita akan belajar operasi hitung pecahan biasa berpenyebut sama, kemudian menjadikan hasilnya sebagai pecahan campuran. Ini adalah materi kelas 5 kurikulum 2013 semester 1. Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Jadi, apakah yang dimaksud dengan operasi hitung? Operasi hitung itu bisa merupakan penjumlahan, bisa merupakan pengurangan, bisa kedua-duanya. Apakah yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa ini adalah seperti ini. Ini namanya pecahan biasa. Penyebutnya sama, maksudnya adalah yang bawah ini adalah sama. Yang akan kita jumlahkan dan kurangi, itu penyebutnya adalah sama. Berarti ini mudah. Baiklah, langsung ke nomor 1. Nomor 1, 5/6 ditambah 5/6. Penyebutnya sudah sama, berarti 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10/6. Baik, ternyata pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran. 10 kalau dibagi 6, 6-nya dapat berapa? Kakak gambarkan lidi jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6-nya hanya dapat 1. Satunya tulis di sini. Ada sisanya 4. Berarti 4-nya ditulis di pembilang. Kemudian penyebutnya adalah 6. Jadi, bentuk pecahan campurannya adalah 1, 4/6. Inilah yang disebut pecahan campuran. Nomor 2, 6/4 ditambah 4/4. Kita perhatikan pada penyebutnya sudah sama. Berarti kalau sama mudah sekali, tinggal menambahkan pada pembilangnya. 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Jadi, jawabannya adalah 10/4. Ternyata pembilang atas lebih besar daripada penyebut. Berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran. 10 kalau dibagi 4, 4-nya dapat berapa? Sebagai gambaran, kakak buatkan lidi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4-nya ada 2. 2-nya ditulis di sini. Ada sisa 2. Berarti sisanya tulis di pembilang per 4. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 2/4. Ternyata pembilang 2 dan penyebut 4 adalah angka yang genap. Berarti bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan. Yang disederhanakan pembilang dan penyebutnya saja ya, 2-nya tidak usah. Jadi karena genap semua maka dibagi 2 ya. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi bentuk pecahan campuran yang paling sederhana dari nomor 2 adalah 2, 1/2. Nomor 3, 11/5 dikurangi 1/5. Berarti penyebutnya sudah sama, 11 dikurangi 1. 11 dikurangi 1 hasilnya adalah 10. Maka jawabannya adalah 10/5. Nah, 10 dibagi 5 itu ternyata hasilnya adalah 2. Kakak gambarkan dengan lidi. Kalau 10 dibagi 5 maka hasilnya adalah 2. Pas tidak ada sisanya. Berarti jawabannya bukan merupakan pecahan campuran. Jawabannya bilangan bulat 2. Nomor 4, 5/9 dikurangi 1/9. Coba dicek penyebutnya. Penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal mengurangi pada pembilangnya. 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Jawabannya adalah 4/9. Ternyata pembilang atas lebih kecil daripada bawah. Berarti ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Baik, nomor 5.
10 per 12 ditambah 7 per 12 dikurangi 1 per 12. Coba dicek penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal menambahkan dan mengurangi pada pembilangnya. 10 ditambah 7 dikurangi 1. 10 ditambah 7 adalah 17. 17 dikurangi 1 hasilnya adalah 16. Jawabannya adalah 16 per 12. Nah, ternyata pembilang atas lebih besar daripada penyebut bawah. Berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran. Agar lebih mudah, kakak gambarkan lidi jumlahnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian dibagi 12. 12-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata hanya mendapatkan satu tulis di sini. Ternyata ada sisanya 1, 2, 3, 4. Sisanya tulis di pembilang 4. Per penyebutnya ikut yang pada soal ya, yaitu 12. Jadi pecahan campuran dari 16 per 12 adalah 1, 4 per 12. Nah, ternyata 4 per 12 ini adalah genap semua. Berarti bisa dijadikan lebih sederhana. Kalau paham, maka ini bisa langsung dibagi 4, 12-nya dan juga 4-nya. Tapi kalau belum paham karena ini genap, maka coba dibagi 2 dulu. Satunya tidak usah dijadikan sederhana ya. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, ini juga bisa dijadikan lebih sederhana lagi karena semuanya genap, pembilang dan penyebutnya. Maka bagi 2 lagi ya. Maka hasilnya adalah 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi bentuk dari pecahan campurannya yang paling sederhana adalah 1 per 3. Nomor 6, 150 per 100 ditambah 50 per 100 ditambah 20 per 100. Wow, penyebutnya besar sekali ya, tapi tidak masalah karena sudah sama. Berarti tinggal menambahkan pada pembilangnya. 150 ditambah 50 ditambah 20. 150 ditambah 50 200. 200 ditambah 20 hasilnya adalah 220. Nah, ini angka yang sangat besar. Kalau mau menjadikan pecahan campuran dengan lidi pasti memerlukan banyak waktu dan tenaga. Ini kita sederhanakan dulu ya. Nah, karena pembilang punya 0, penyebut punya 0, maka hilangkan 1 pada pembilang, hilangkan 1 pada penyebut. Ini nanti akan lebih sederhana. Kita mendapatkan pecahan baru yaitu 22 per 10. Nah, kita sederhanakan lagi agar mudah untuk menjadikannya pecahan campuran. Karena pembilang genap, penyebut genap, maka cobalah dibagi 2 lagi. 22 dibagi 2 11, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran. Mari kita jadikan pecahan campuran. 11 kalau dibagi 5 dapat berapa? Agar lebih jelas, kakak buatkan lidi jumlahnya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lidi dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata 11 kalau dibagi 5 dapatnya 2. 2 taruh di sini. Kemudian ada sisanya 1. Berarti 1 ditulis di pembilang, kemudian pernya, penyebutnya adalah yang tadi ya, yang 5 bukan yang 100 ya. Nah, jadi pecahan campuran dari 220 per 100 adalah yang paling sederhana 21 per 5. Bagaimana? Mudah bukan untuk mempelajari operasi hitung pecahan biasa berpenyebut sama dijadikan pecahan campuran? Ini perlu banyak-banyak latihan. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.